Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang depan pulang kompak, yang belakang kurang serempak, yang menjawab salam mudah-mudahan kupingnya sempat. Memberi salam ke kampung Melayu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salam bertanya ayu-ayu ya robbal. Asal jangan putri ayu ya bu. Putri ayu baku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ajama maulidikum fasabi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala ulama wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa qala aidan Muhammadun basarun wa laysa kal basari bal huwa yaqutatun wa nasudal hajari. Wa qala Mas Direktur PT Sidomuncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratil mukarram, segenap para alim ulama, para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus guru kita bersama selaku pengasuh majelis taklim Nurul Hikmah Ustaz Imran Jailani atau Bang Abdul, dan juga guru kita Umi Hajjah Nulis Khawsa, Umi Hajjah Suhana, para ustaz-ustaz yang hadir. Alhamdulillah, oleh kita Ustaz Ajar, Ustaz Samsul, Ustaz Syarif, Ustaz Jajar, Ustaz Sahul Basri, dan para asatidz yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, istiqomah dalam mengajarkan kita, menjadi pelita yang selalu menerangi kampung kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati panitia penyelenggara Hari Besar Islam, kalau disingkat apa Bu? PH
BI. Berarti kalau orang Kristen PHB BK. Peringatan Hari Besar Kristus. Kalau orang Hindu PH BH. Itu tawa ibu-ibu. Iya benar, peringatan Hari Besar Hindu. BH. Kenapa nggak beda Bu ya? Ya kalau BH itu kan dua dada. Dengan jerih payah panitia, tenaga, pikiran, materi yang telah dikeluarkan dalam penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi sekaligus haul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan ini menjadi tanda bukti panitia akan cinta kepada Rasulullah dan juga akan cinta kepada waliullah yang kelak nanti bisa bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan lupa para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Mandor, Bapak Jaro. Jaro bukan pagar, pagar Bapak itu biar ngalami kami. Bapak Kepala Desa kita doakan ya, pimpinan kita senantiasa dijadikan pemimpin amanah, pemimpin yang adil. Insya Allah kalau pemimpin adil, ibu-ibu pada kebahagiaan sembako. Insya Allah. Bapak yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah jamaah yang hadir kurang lebih hampir 1.000 orang. Iya, 1.000 juga kalau dihitung sama yang di pasar Kampung Layu ya. Masyarakat Kampung Kamlay. Jadi sekarang kan begitu ya, disingkat-singkat dulunya Kampung Layu jadi Kamlay. Kirain di mana nggak tahu nama Kampung Layu. Ada lagi dari mana? Dari Melati. Emang Melati nama kampung, kirain mah Bunga. Aduh iyalah Melati, Melayu Timur benar Bu. Iya, tapi ada hikmahnya Bu. Kayak saya nih kalau disingkat, alhamdulillah gak kemaluan Bu. Ustaz dari mana? Dari Tegang. Di mana itu Tegang? Cari aja di Google Map. Insya Allah gak tahu. Soalnya pernah Bu pengalaman ditanya dari mana Ustaz? Dari Tegalang. Oh dijawab pantesan orangnya angus. Ada Bu kampung di saya itu Tegalangus ada Bu kampung namanya aneh. Di mana-mana juga kampung ada ya, kampung kebun kelapa, kebun apa lagi, kebun jauh ya, kebun pisang. Di saya mah ada namanya kampung kebun teh. Tapi kalau disingkat enak bagus. Apa dari mana? Bontai. Apa itu bontai? Bontai. Bingung saya. Di mana-mana kalau di kebun kelapa ada buahnya. Pisang ada buahnya lah. Tai kebonin buahnya apa? Benar. Rupanya Bu sejarahnya dulunya tempat pembuangan tai tebu. Dulu ada pengiriman tebu. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang mahabbah kepada Rasulullah dan menjadi hamba-hamba Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang saya hormati para santriwan santriwati, jadi perawan kudu hati-hati. Sudah banyak terjadi di zaman sekarang ini, mojok-mojokan di tempat sepi di bawah pohon kecapi, ditemani dengan si kunti. Akhirnya bunting kagak punya laki. Kasian dari jendol nggak pakai kelapa, penutup jendol nggak punya bapak. Naudzubillah ini. Pertama-tama mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan daripada bibir kita yang manis. Bu, ini sudah bibir ibu. Kata yang belakang Ustaz, aku manis. Pokoknya mau hadir juga licin, habis satu. Manis memanis sayang, manisnya kayak si omas. Hanyalah panjatan puja-puji syukur zat yang maha ghafur, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya lah dan juga dengan nikmat iman lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Walaupun panas, walaupun menumpuk orang, tapi dengan rasa iman kita kepada Allah dan Rasulnya,
kita rela kepanasan untuk memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat berserta salam mudah-mudahan terlalu tercurahkan kepada seorang manusia pilihan daripada pilihan. Manusia yang tidak pernah ke Cianjur, tapi beliau yang paling jujur. Beliau tidak pun pernah ke Kampung Layu, tapi beliau seorang manusia tampan yang rupanya elok dan ayu. Manusia yang tak pernah ke Tegalangus, tapi alhamdulillah namanya yang paling bagus. Manusia yang tak pernah ke Tanjung, tapi beliau selalu disanjung oleh seluruh penduduk muslim di dunia. Dia seorang pemimpin umat yang tak pernah berkhianat, seorang pemimpin bangsa yang tak pernah berdosa, seorang pemimpin negara yang sangat bijaksana. Siapalah dia kalau bukan seorang manusia yang mendapat gelar Abdul Makhlukat wa Abdul Mawjudat, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman mobil Innova, yang telah membawa kita dari zaman Ki Abdullah hingga zaman kenalin yang di depan namanya Ahmad Bayhaqi Nasrullah, yang kata orang makanya primus bukan kue ketimus. Tapi nyari yang dulu kita Muhammad sambil mau ketimus enak rasanya dia kalau dimakan air. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Ketika saat itu dunia dalam keadaan yang tak menentu arah, kekacauan terjadi sana dan sini, maka alhamdulillah Allah mengutus seorang insan pilihan, manusia yang luar biasa sebagai penutup para anbiya, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Saking senangnya pada saat itu maka orang Arab membuat sebuah syair yang sering kita dengar, Qala al-badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kita. Karena saat itu kita tahu negara Arab jahiliyah keadaan sangat kacau. Disebutlah ke zaman kebodohan. Bodohnya bukan teknologi, bodohnya bukan ilmu pengetahuan, Bu. Sebab apa, Bu? Orang Arab pintar-pintar, Bu. Bikin apa? Bikin patungnya, Bu. Patung, dia yang ngerapi, dia yang dia yang bagus tahu. Ujung-ujungnya dia sembah. Bisa ngomong juga patung, apa benar nggak? Kan goblok, benar nggak? Minta sama patung, patung bisa apa? Benar? Jahiliyah zaman dahulu kenapa? Apalagi mohon maaf nih ibu-ibu harus bersyukur dengan adanya Rasulullah, derajat wanita diangkat oleh Allah Subhanahu. Sebab kita tahu di zaman jahiliyah siapa orang yang melahirkan bayi hidup, maka yang perempuan harus dibunuh hidup, dikubur hidup. Na'udzubillah min dan perempuan murah nggak ada harganya, Pak. Masih mendingan tiket paha ayam. Benar nggak? Udah mati tetap ditutup kamu tabu. Benar nggak? Tapi zaman dahulu perempuan mohon maaf, ini aja boleh dijoin. Si A bosan sama bininya, si B juga sama kata si B. Yuk kita kikaran bini yuk. Dulu mah zamannya apa? Salome, tahu Salome? Satu lubang rame. Kata si B kali sama bini lu mah tarikannya beda. Kalau mau bini lu tarikannya Honda kali, mau bini ente tarikannya kayak motor Ninja. Na'udzubillah min. Dengan lahirnya Rasulullah maka derajat wanita Allah angkat. Di Al-Quran ada yang namanya Ummul Kitab, ibunya kita surat Al-Fatihah. Ada nggak bapak kita? Nih jari-jari kita nih. Ada yang namanya ibu
ibu dan ada nggak bakal jadi? Agak ada. Ini pemimpin kita kabupaten, walaupun laki-laki namanya apa? Bupati, nggak ada bupati. Alhamdulillah. Maka dari itu kita haruslah bersyukur dan seharusnya kita yang telah ditolong oleh Rasulullah pada saat jahiliyah sehingga zaman sekarang adanya beliau kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya kita mengadakan peringatan Maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan giliran anak aja maunya dibela-belain. Dan anak sekarang kejadian yang begitu kan ya, ulang tahun pengen dulu, orang tua nggak ngurus punya duit, orang tua lagi banyak yayasan, anak pengen ulang tahun, aduh ayam lagi ngarang mau naketin, jual kalau beli ulang tahun, bener nggak? Kita ngelayan ulang tahun anak belum tentu, mohon maaf anak bisa menyelamatkan kita, tapi kita merayakan peringatan lahirnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapat satu kejiwaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ajama maulidi kuntu safi Allahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang merayakan mengagungkan maulidku nanti akan aku beri syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Nabi manusia yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa, Bu? Nabi hidupnya udah sekian ribu tahun dari kita. Tapi ulang tahunnya sampai sekarang dirayakan, maulidnya dirayakan. Jangankan di masjid-masjid besar, jangankan di acara takbir apal ke pelosok kampung sekecil ini juga, insya Allah dirayakan. Alhamdulillah. Kita orang kita ada yang begitu, boro-boro benar nggak Bu? Sekelas lurah yang punya orang satu di desa kalau ulang tahun tuh harganya kadang ngerayain kakak. Pasti anak bininya yang lain maka benar nggak? Tapi Nabi di seluruh pelosok dunia, di negara-negara Islam, di pusat kota maupun ke wilayah terpencil kayak saat ini diperingati maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi telah dikatakan oleh guru kita Umi Hajar Suhana, saking hebatnya Nabi, ulama membuat sebuah syairan, membuat sebuah syair yang kata ulama, Bagus Muhammadun basarun walaisa kal basari walau ayakutatun wanasukal hajari. Muhammad itu insan tapi tidak seperti insan. Nabi Muhammad laksana batu intan, kalau kita bagai batu jalanan. Orang lewat ditendang-tendang, orang tegak dibuang. Betapa hinanya kita, wahai para manusia. Saking luar biasanya Rasulullah, ulama mengatakan Muhammadun basarun, Nabi Muhammad manusia, benar manusia. Walaisa kal basari, tapi tidak seperti manusia. Mengapa saya katakan manusia tidak seperti manusia? Nabi punya ibu, punya bapak enggak, Bu? Bu? Nabi dilahirin enggak, Bu? Tapi dilahirinya langsung. Ketika Ibunda Siti Aminah mengandung baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamil, tapi laksana seperti orang tidak hamil. Kita ucapkan selamat jalan saya, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat dan apa yang diberikan bermanfaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Nabi Muhammad dikandung atau dikandung, tapi ketika ngandung ibunya nggak kayak perempuan di kita. Bunda Siti Aminah nggak pernah ngidam. Kan orang kita betul sendiri ngidamnya aneh-aneh, betul nggak?
nggak ngurus malam, nggak ngurus laki pulang kerja jam 12 malam pengen makan pisang goreng. Gimana jadinya jam 12 malam nyari pisang goreng? Di mana-mana pisang goreng, mohon maaf nyarinya jam 12 siang bakal mau puas. Bener nggak? Bang, aku cari bang. Aku ntar anak yang ngajak gitu mah, laguan emaknya aja. Bawaan orang lah, bawaan emaknya itu mah orang makan gua kagak, bener nggak? Ada lagi di kampung saya bu, ya lagi ngidam apa? Bedak lagi, lagi ngidam. Ada lagi, uang. Ke kamar mandi ketemu laki-laki, uang. Terus laki pulang aja bukannya disuruh kopi ngeliatnya, wah. Ditanya dulu kenapa gue dipanggil gue? Kenapa bawaan orang? Itu berasal mana aja. Benar nggak? Tapi saya belum pernah nih. Kalau ada di sini saya kasih 1 juta. Ibu-ibu hamil nikah, anaknya bukan laki duit. Ada nggak? Udah jauh aja. Kali ada, kalau ada saya kasih 1 juta. Kira nikah maka laki nok, kira dikasih duit nggak ada noknya, benar nggak? Ketika Nabi dikandung, Ibunda Siti Aminah tidak pernah ngidam, alhamdulillah. Dan juga ketika dalam kandungan, ya biasa aja perutnya. Padahal sedang orang kita nggak tahu sendiri. 4 bulan udah kelihatan bukit. 7 bulan udah kayak gentong. Mempaya, tahu mempayan? 9 bulan udah kayak buntelan kentut. Ketika lahirnya muda loh, Nabi itu kenapa dikatakan manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Tempat keluarnya Nabi mah beda anak kita. Kita mau keluar di mana? Di bebek, tahu bebek? Ya, bebek. Kata orang Sunda, lubang tikus, benar nggak? Tapi Nabi dikeluarkan oleh ibundanya Siti Aminah. Di mana? Di bawah besar di atas kepunyaan ibunya Subhanallah. Ketika Nabi hendak dilahirkan, yang mendampinginya siapa? 2 orang bidadari surga, wanita soleha, yaitu Siti Asiyah dan juga Siti Maryam menghadiri. Oh, kalau orang kita mah kali dihadiri sama dukun. Ada yang hadir bukan malaikat. Kalau kita biasa lahir disebut nama buruk tua. Benar nggak? Orang kita, masya Allah, betapa mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan ketika lahir Nabi itu kakinya sudah napak ke tanah sambil mukanya melihat ke atas langit. Makanya luar biasa. Kalau kita ada anak sekarang begitu lahir napak ke tanah lihat ke langit, dibilangnya apa? Anak gedebit. Subhanallah. Muhammadun basarun. Nabi Muhammad manusia. Walaisal kalbasan, tidak seperti manusia. Ayo, kita simak lihat Arjuna. Ada Mas Boy di depan. Saya ambil anjing. Nabi mah tuh ludahnya aja obat. Ketika satu kisah, sahabat Abu Bakar menemani Rasulullah dalam gua Hira, bahwa Abu Bakar terdiam sendirian. Kirain mah kenapa nggak taunya tuh Abu Bakar dianti kepala jungkir bengkak. Akhirnya apa? Diludahin sama Nabi. Alhamdulillah sembuh. Luar biasa. Maka coba besok yang ibu kenapa bisa minta diludahin sama laki ibu. Insya Allah bukan sembuh malah bohong. Keringatnya aja wanginya seperti minyak misik. Ketika Nabi sahabat dilakukan kajian Nabi itu diperes, dimasukin ke botol, wanginya seperti minyak misik. Kalau orang kita boro-boro yang ada bau sawah, bau matahari, benar boh? Masya Allah. Muhammadun basarun, Nabi Muhammad manusia. Walaysa kal basari, tapi tidak seperti manusia. Oh kalian di rumah tangga Rasulullah sungguh sangat romantis. Ya bu, ibu sama bapak romantis nggak bu? Oh iya dong, benar bu, ibu sama bapak romantis. Soalnya apa? Romantis. Rokok makan gratis.
Tapi itu gratis makan, ngambil si kako. Benar. Nabi kenapa nggak pernah Nabi memanggil nama istrinya Siti Aisyah, apalagi woi. Kalau kita begitu dipanggil ya, Sarboa, woi. Nabi dipanggil apa? Ketika Nabi memanggil istrinya Siti Aisyah dengan sebutan kata-kata indah dan romantis. Ya Humairah, wahai gadis yang putih kemerah-merah hati. Adem dipanggil. Benar nggak Bu? Biasa kalau kita lagi pacaran romantis, manggilnya aneh. Baru kawin manggilnya ayah umi, abi umi. Anak udah 5 lo sono ke bapak lu, lo sono umi lu, begitu. Makanya hikmah tuh bilang tuh begitu laki uban atau tak uban juga. Jadi uban itu bukan saya tidak tua, uban itu bukan saya uban itu singkatan Ustaz dari hati Nas. Jadi singkat uban. Jadi demo bang besok kalau manggil saya jangan manggil nama, manggil apa ya Umaymo. Biar rumah tangga kita romantis seperti Rasulullah. Kan, itu juga perlu tahu diri. Yang dipanggil ya Umairah, orang yang cantik, muka putih kemerah-merahan, baru cocok dipanggil ya Umay. Lah ini mah hitam, bu, udah hitam, dokin, dipanggil ya Umairah, itu nggak cocok. Bisa dijadikan nama lakinya. Dulu teh aku juga masak. Ya Umairah mah putih kemerah-merahan, lalu hitam, jangan ya Umairah, habis apa? Ya aswad. Wah, yang hitam itu. Coba anak lagi kita luar biasa ketika makan gak pernah mau duluan, selalu ingin bersama istrinya sebaliknya juga istrinya nggak mau mendahului laki bareng-bareng. Kalau kita mau boro-boro laki pulang mah makan tolong ambil nasi di kantong, mau ribet ngurusin anak, bener nggak? Masya Allah, makanya ulama mengatakan Muhammadun basarun, Nabi Muhammad manusia, benar manusia, tapi tidak seperti manusia. Bahkan ulama mengatakan ulama ibarat batu intan permata. Yang namanya batu intan, tahu bu? Intan walaupun kecil, harga-harganya bu, miliaran bahkan triliunan. Tapi kalau batu kolam itu banyak, batu kolam ngeramat di jalanan, batu jalanan aku nggak ada nilai. Batu kolam untuk sendiri orang Islam ditendang-tendang, benar nggak? Ya kalau mainannya yang nendangnya adong ke suku. Benar dipungutin batu kolam, ditaruh di plastik, ini nggak tahu yang dipakai. Tapi jangan kita berkecil hati, walaupun kita laksana batu kolam, kita ketika kematian tadi ada batu, tapi udah diangkut misal 5, ada yang beli batu tuh 5 disangka ada apa udah habis. Kita kematian beli batu misal 5 disangka ada apa udah habis. Habis, tapi kalau banyak ada, berarti walaupun kita manusia biasa ibarat batu jalanan yang seorang diri tidak ada nilainya, tapi mudah-mudahan dengan sering kita kumpul baik di majelis ilmu, baik di peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan kita berharga dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering kumpul dalam pengajian, jangan kumpulnya yayasan. Pokoknya mah pengajian nama yayasan. Orang ngaji baru biar sedikit trek, bener nggak? Kalau yayasan baru tempel koyo dimarahin sama temennya, bener nggak? Yang bener lu nggak hadir, buku kain ngaji lu, bilang lu aja. Gua hadir bilang buku kain parahin lah, gua nggak kain, bener nggak? Tapi iyalah tahu banyak. Tapi awalnya kita bilang ada cukup tahu aja. Tapi yang kumpul di sini yang dimaksudkan dalam menuntut ilmu, dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cara mengambil yayasan. Benar ada yayasan ngumpul. Apa?
ngomongin orang. Mending ngomongin orang. Kadang-kadang laki sendiri ngomongin. Bener gak? Ini laki lu enak kerjanya di bandara. Gajinya miliunan. Laki gua kerja tukang ojek. Ini juga anggot-anggotan. Asal pilok sedikit pakai ojek. Bener gak? Makanya kata Nabi, nanti di neraka kebanyakan ibu. Kenapa banyak orang laki? Benar nggak? Laki-laki tidur, dompetnya dompet. Jadi jadi masalah laki. Kali ini ada yang nyelit-nyelit nih merahan atau biruan gitu. Iya, insya Allah. Makanya mari sama-sama ketika ada pengajian kita bangkit kembali. Sebab kenapa? Karena yang namanya ngaji nggak ada batasan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kita di buayan ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi nggak ada istilah nggak perengat. Nanti ada kata ulama juga. Takuluman takuluman biwairi ilmi amalu amaluhu mardodatun la tuqbalu. Setiap ibadah tanpa ilmu pasti akan ditolak, tidak akan diterima. Kita sholat tapi tunggang tonggeng doang, nggak tahu ilmunya itu sia-sia. Benar nggak? Iya. Allahu Akbar ini hilang 1 menit beres. Nggak ngaji lagi. Bukannya zaman sekarang udah aneh, bukan bu? Iya. Orang sholat aja bukan berpatokan sama usul. Apalagi sholat nabi. Berpatokan apa? Ngejar kami iklan. Film si anjing. Benar nggak? Iya. Datang jagain dulu iklan di rumah sholat. Pokoknya iklan 5 menit, dia 2 menit sudah beres sholat. Aku ketinggalan si anjing. Benar nggak? Makanya kudu tahu ilmunya, rukun sholatnya berapa. Dari rukun sholat yang sekian, syarat niat ada berapa, syarat ruku ada berapa, syarat sujud ada berapa. Ada aturannya bukan semua kita. Sujud kan minimal kita sujud dengan menggunakan anggota yang tujuh, mana jidat, 2 telapak tangan, 2 jempol dan 2 perut, jari kaki bagian dalam. Jadi kudu ditekuk. Kalau nggak diteguk, nggak sah sujud kita, berarti sholatnya enggak sah. Ustaz, aduh saya mah bodoh, makanya sholat yang penting mah sholat. Sedangkan sekarang tidak ada istilah bodoh yang maaf. Kenapa? Karena banyak orang pintar, banyak para ustaz, banyak para kiai. Salah satu kita nggak mau ngaji. Kalau orang kampung kita mah, mau ngaji apa lu nggak mau ngaji? Benar nggak? Makanya kalau ada ngaji, ayo kan coba ini ya. Ibu-ibu pengajian hari ini janganlah kita lupakan, seperti itu kewajiban. Guru ngaji, jadi mau ngaji, nungguin dulu takut ada yayasan. Mau ngaji, kan nungguin takut ada kondangan, lumayan. Makan gratis. Iya. Kata yang rajin mah langsung ngaji. Yang ngaji mah dibalesin. Gua juga udah tahu hari ini pengajian di rumah banyak sotean. Habis johor mau ngodesan. Males aja. Maka intinya acara PHBI baik Isra Mi'raj, baik Maulid, baik Nuzulul Quran, nih begini ngajak bareng-bareng ngaji. Kalau nggak acara begini belum tentu ngaji terkabul pengajian ibu-ibu sampai keluar-luar. Benar nggak? Benar keluar-luar kepanasan di dalam. Maka yang penting ilmu. Sebab apa kita tahu adanya Rasulullah tadi telah disampaikan dalam firman Allah, laqad kana lakum
Di Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu diam aja ya. Kurang bagus ibu ya. Kalau masuk ajar ya suaranya ya. Ibu asa-asa suaranya. Sebelumnya nggak asa-asa, kata aja benar. Dulunya bukan pot kalau ikut lomba kori ibu. Tingkat desa juara 2. Jadi pesertanya 3 yang apa peta. Benar juara 1 di kecamatan, pesertanya anak-anak peta. Jadi kata Allah, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah sebuah contoh uswatun hasanah yang baik bagi kita. Nabi kita menjadi uswatun hasanah di mana? Di semua aspek. Bagi pemimpin Rasulullah, seorang pemimpin negara dan umat. Sebagai orang anak yatim, Rasulullah lebih dulu menjadi anak yatim. Kan kita tahu 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya, 6 bulan dilahirkan, 8 cinta. Nabi penuh dengan kesedihan, tapi Nabi tidak terlalu dalam kesedihan. Nabi menjadi contoh bagi kita, wahai para anak yatim. Walaupun kamu yatim dan piatu, lihat baginda kita. Beliau seorang anak yatim yang sangat sukses. Benar? Dalam rumah tangga tadi sudah dicontohkan. Dalam kehidupan sehari-hari semuanya udah ada uswah dalam diri Rasulullah. Seorang pemimpin bijaksana, seorang pemimpin yang adil, sungguh luar biasa. Tapi ironisnya, mohon maaf Bu, zaman sekarang kita prihatin. Kenapa prihatin? Lihat generasi Islam. Generasi Islam, takutnya yang duduk disangkanya serasi lagi. Serasi merah di bawah, serasi laut. Kenapa yang dicontoh bukan ayat Rasulullah, melainkan tontonan baik yang ada di TV maupun yang ada di HP. Yang dilihatnya apa? Budaya Barat. Makanya zaman sekarang, waduh, jangan heran banyak orang kampung umur 17 tahun pakai baju adanya yang 4 tahun. Dilihat ke bawah, kurang ke bawah, dilihat ke atas, makin ke atas, akhirnya pusurnya kelihatan. Mending pusur India yang bagus, mulus lah orang kampung. Awak hitam, rodekan, pusur bolong, hitam. Dilihat, hitam dasar, benar sekalinya putih, dipit-ekin pusurnya. Dan orang yang lewat ibu pusur, apa kayak tadi kansang. Makanya zaman sekarang banyak sekali WTS. Tahu WTS Bu? Wanita tetenya sempit. Habis pakai baju tetot. Tahu nggak baju tetot? Bajunya mentek, tetenya nentok. Pakai roknya, rok bupati. Tahu rok bupati? Muka paha tinggi. Sekali pakai rok panjang, gelanya di bawah pantat. Kan sia yang begitu. Dilihat dosa, enggak dilihat, emang udah di depan mata. Yang lebih salah apa? Bikin puyeng kepala. Mending kepala atas ada obatnya Paramek. Lah, kalau yang ini katanya berjuta-juta. Nah, untuk bela ini, makanya jangan heran sekarang banyak terjadi perawat ada di wanita. Karena tadi berpakaiannya tidak melihat kepada busana muslimah, bukan melihat tentang keislamian, tapi yang dilihat budaya-budaya barat, sehingga memancing nafsu para lelaki. Nah, untuk bela ini, makanya Bu, didik anak yang benar. Ajarin ke majelis taklim, masukin ke pondok pesantren. Jangan dilepas begitu aja. Dia punya anak dilepas sudah kayak kambing teh. Benar enggak? Iya, sebodoh mau pulang luas. Jangan bikinnya doang goyang tiap malam. Urunya kagak, benar enggak? Iya, kagak ingat Bu.
anak masih tanggung jawab orang. Ketika ibu masuk surga, anak ibu masuk neraka tidak dididik oleh ibu. Jangan harap ibu tidak tertarik. Pasti itu anak malaikat kamu, saya tidak terima masuk neraka. Kenapa? Saya mau dididik sama ibu saya. Orang hidup saya juga dilahirin udah di sana dilepas, nggak kayak kambing nggak ada yang punya. Akhirnya sebelum anaknya ibunya masuk neraka. Na'udzubillah ini makanya bu kalau dulu masih ada baju tetot waktu pagi neraka daripada nanti menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah ini jadi anak yang benar minimal tahu tentang pendidikan agama bu. Makanya bu mohon maaf jangan bangga punya anak bisa ngerti komputer. Jangan bangga punya anak bisa berbahasa Inggris. Gara-gara berbahasa Inggris orang kampung labuannya ceribi. Biasanya bangun nanya mak sarapan mana. Ini mah ngomong good morning mama pilih sedap jasa. Kalau belajar bahasa Inggris biasa manggil mama. Mending pantas ditanya papa mama mana. No mama lu ngoyos. Mama, papa mana? No, nyangkul ini. Geli, kuping dengarnya. Benar enggak? Namanya papa mana? No, mama ke pasar. Mama, papa mana? No, ke kantor. Baru tetap. Mungkin juga tahu bahasa Inggris, bu. Bahasa lelakaan. Kalau kata orang kita bahasa lelakaan. Sekarang bacaannya one. One berarti saat tulisan apa? One. Benar nggak? Iya. I love you. Tulisan apa? Ilopeo. Benar nggak? Bahasa lelakaan itu. Kenapa bu? Kenapa jangan bangga ketika anak bisa bahasa tersebut? Karena ketika ibu mati nanti apakah dimasukin ke komputer? Hah? Kalilah, gua biar kangen masukin aja biar kelihatan terus. Dan juga ketika ibu mati, apakah didoain pakai bahasa Inggris? Agak lah, doainnya pakai ilmu agama. Doa kedua orang. Allahumma ghfirli dhunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dhunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dhunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang diharapkan oleh orang. Makanya didik anak yang benar. Kalau anak kita ya anak yang soleh harus benar. Masya Allah nikmatnya luar biasa. Benar nggak? Ketika orang tua mau sakaratul maut, anak soleh pasti membaca surah Yasin, membaca surah Ar-Ra'd. Yang satu mentalkinkan, yang satu menuntun mengucap kalimat-kalimat tauhid. Alhamdulillah. Kalau anak nggak soleh repot tuh. Kenapa? Orang tua sekarang bukan dibacakan surah Yasin, bukan dibacakan surah Tabarok, dibacakan surah Tanah. Itu benar. Ada lagi bu kisah orang tua sekarang anaknya nggak ada yang bisa ngaji, satu jadi polisi, satu jadi TNI. Ketika orang tua meninggal di kuburan bukan diajarin angguran kepada ibunda kita tercinta yang telah meninggal dunia, hormat gerak benar nggak? Bahagia nggak orang tua seperti itu? Biaya dihabiskan untuk pendidikan anaknya, tapi ketika sakaratul maut tidak ada yang bisa membuat orang tua bahagia. Na'udzubillah ini termasuk ini peringatan Aul Sa'atil Qadir. Kita berharap menjadi
memberikan syafaat kepada muridnya, orang tua pun bisa memberikan syafaat kepada anak. Alhamdulillah. Abdul Qadir, seorang waliullah, dikatakan dalam menakibnya, kalau seandainya ada nabi lagi setelah nabi kita, seandainya beliaulah yang berhak, tapi tidak ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini menjadi contoh bagi kita. Ulama, ayo kita adakan haul. Kenapa? Ibarat gelas nih, gelas airnya penuh. Kita tuangin air tuh air luber nggak? Luber. Mudah-mudahan kita kecipratan luber daripada ulama tersebut. Alhamdulillah. Terus pertanyaan, bagaimana kita nih orang biasa? Maaf, misalkan ada orang punya orang tuanya ibadah kagak. Padahal main judi, ako, gaple, haulnya perlu nggak dirayakan? Ya, selaku anak harus merayakan, memperingati haul daripada orang tua. Kenapa saya katakan? Ingat, ketika kita menjadi anak, setiap tahunnya orang tua tidak pernah untuk lupa memperingati ulang tahun kita. Betul nggak? Cuma kadang-kadang orang tua udah meninggal, udah setahun masa bodoh. Padahal tidak sadar apa yang kita miliki saat ini tidak lepas daripada warisan orang tua. Punya rumah mungkin tanahnya peninggalan orang tua. Ustaz, saya mah boro-boro. Orang tua saya juga hidup juga belangsa. Misalkan saya bisa begini karena saya belajar. Siapa yang ngebiayain kita kalau bukan orang tua? Benar nggak? Ya, orang tua saya juga masa bodoh. Saya belajar juga sebodoh. Mau jadi anak penganut kebo apa, sebodoh amat. Tetap aja tanpa orang tua belum tentu kita ada di dunia. Maka sepantasnya kita merayakan haul orang-orang kita yang tercinta. Dan orang yang meninggal itu masih membutuhkan kepada kita. Benar nggak? Dia butuh makanan, butuh. Dan makanannya bukan kayak kita. Kalau kita makanannya aqua, makanannya gabus, tapi orang yang meninggal adalah makanannya pahala-pahala sedekah maupun pahala-pahala baca Quran yang dikirimkan oleh ahli tubuhnya. Alhamdulillah. Ustaz, orang bapak saya mati selama hidupnya boro-boro ke masjid. Orang seumur hidup ke masjid sekali, itu juga udah digotong-gotong tenaga. Benar nggak? Ada yang begitu. Ibarat gelas nih. Ini ibarat gelas kosong. Kalau sering kita isi dengan pembacaan Fatihah, kalau kita sering kita isi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, pahala sedekah yang lainnya, itu penuh nggak diisi air. Kita berharap yang tadinya banyak dosa, dengan kita kirimkan Fatihah, dengan kita kirimkan pahala sedekah, orang tua kita di dalam kubur tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang luar biasa ketika seorang umat manusia masuk surga bersama orang-orang yang tercinta. Udah hidup waktu hidup nyusahin orang tua, mati masih nyusahin juga. Benar nggak? Karena warisan bukan dipakai ibadah, dipakai main judi. Kadang-kadang warisan nggak banyak dijual-jualin. Benar nggak itu? Iya. Kenapa bu orang tua kita udah capek mendidik kita dari kecil? Dia sudah dikubur ngarepin apa doa dari anak-anaknya. Jangan ini mah kekuburan, bukan bacain doa, bukan bacain yasin, angguran nyiramin air kembang. Nah, habis hujan ada 5 anak, 1 anak 1 botol. 5 anak 5 botol, kata orang tuanya bete tolol. Kadang-kadang orang tua udah nikah disalahin. Jarang ngajak anak kecil. Pulang-pulang nangis aja, ngomong. Satu bapak kalau mau cucu mah dari jauh aja. Kita ya kalau orang mau ganggu kita, dikirim di kubur juga belum tentu juga, benar nggak? Yang sering menggoda kita bukan ahli kubur kita, tapi siapa? Jin dan filsafat setan. Apa? Jin setan adalah
manusia, makhluk gaib yang tidak kita bisa lihat dengan mata terbuka. Yang sering dilihat apa? Tiruannya, jelmaannya. Kok dia tahu mirip? Dia sering waktu hidup. Ya karena kita hidup ini ada malaikat yang dampingin kita, ada juga setan yang menggoda kita. Karena nggak kelihatan. Kalau kelihatan mah kita siput. Maripetin ada lu. Di lagi ngaji emang nggak ada setan. Ada bu. Orang ngaji diganggu sama setan. 3 senjatanya. Apa yang pertama? Diaulin sapu. Tuh, kalau ada yang lagi ngantuk-ngantuk tidur tuh diaulin sapu matanya sama setan. Yang kedua apa? Ditaruhin paku pantatnya. Pokoknya, nggak betah dulu sila salah, dulu kayak salah, blonjol salah. Emang digodanya begitu. Terakhir apa? Dongkrak. Biar bangun tuh. Dikit-dikit kamar kecil. Dikit-dikit kamar kecil. Oh, ada setan. Coba apa bu? Orang 1 jam duduk di majelis ilmu, pahalanya luar biasa. Setan tuh nggak betah dia ngeganggu umat naudzubillah ini. Kalau kelihatan enak lu setan ngapain lu sama lu? Tiba-tiba lu pulang ngaji ganggu. Nggak bakal kali. Itu mah yang sering kelihatan jelmaan, tiruan, karena setan yang sesungguhnya tidak akan bisa kali ahli kubur kita. Boro-boro mau ngeganggu kita, mikirin di tengah apa dalam kuburan juga. Setengah mati, udah mati ya. Iya. Makanya haul ini dari usbah Ahlussunnah wal Jamaah adakan haul untuk memperingati wafat daripada orang-orang kita yang tertin. Ini mau boro-boro. Haul lah, belum ada ini ngapain tuh haul ini? Kan sialan begitu. Apanya dihabisi bulan haul di masa bodoh. Naudzubillah ini. Makanya ketika anak soleh, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, kiriman doa untuk orang tua pasti tidak akan terlupa setelah dia melakukan sholat 5 waktu. Allahumma firli Nuri wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunilah dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah orang tuaku seperti mereka menyayangiku di waktu masih kecil. Buat orang tua sayang sama anak luar biasa, benar enggak? Ini apalagi waduh, Masya Allah, jangankan baru lahir, jangankan udah lahir, belum lahir juga disayang tuh. 9 bulan dibawa-bawa, nggak ngurus perut kayak bukulan tertutup. Ya kali ada di sini abang, kita mau kondangan, nih nitip perut dulu lah, ribet di sana, ada yang begitu. Udah lahir kemana-mana di band, nggak kenal lelah dan letih, apalagi kondangan. Ibu-ibu mah anak ingetin pokoknya. Ibu-ibu mau kondangan tahu sendiri, bawa serap, alasan kalau tak. Nggak tahunya mah pisang dimasuki, iya, kacang gue dimasuki, ditanya ke siapa kok sama anak, benar nggak? Ibu-ibu sayang sama anak luar biasa, bapak-bapak kondangan ada yang begitu, boro-boro. Makanya besok saya ajarin bu, kalau kondangan jangan bawa selampai, bawanya apa? Pasti aso yang gedean. Jadi enak pulang kondangan tuh ngebongkong pisang 1 pandang, kacang sebal, enak tuh. Bakal seminggu anak jajan juga nggak kehabisan. Sayang orang tua udah luar biasa terhadap anak. Maka dari itu kita selaku anaknya wajar kalau kita memperingati haul dan orang tuanya. Wajar kalau anak mau mengirimkan doa untuk orang tuanya. Bu, anak yang soleh nih bukan hanya mendoakan kedua orang tuanya selama dia melakukan kebaikan, baik dia bersedekah, baik dia melakukan salat dan lain sebagainya, orang tua yang di dalam kubur tetap mendapat kotoran pahala dari anak yang soleh. Orang rajin sholat mencerminkan anak yang soleh. Kenapa? Habis sholat tuh anak ngedoain orang. Ngedoain orang tua biasanya habis sholat atau habis yayasan? Habis sholat? Kalau nggak sholat akan ngedoain bapaknya, benar nggak? Masa iya mau ngojek?
Tukang bismillah, makin dulu jual. Kan orang itu tukang ojek stres dari kapan gitu? Orang ojek bukannya baca bismillah, baca doa, orang itu nggak mungkin, benar nggak? Iya, makanya didik anak kita. Ayo pengajian udah ada Ustaz Imran, ada pesantren guru kita, Abang Kiai Jamal Sutarja dan Umi Ajal saya. Biar nanti penyelamat kita ketika kita sudah tidak ada di alam dunia, insya Allah. Maka hikmah dari maulid ini yang pertama, kita selaku umat Kanjeng Nabi harus memperayakan, harus memperingati maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa dengan maulid ini kita tahu Nabi kita adalah manusia yang sangat luar biasa, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Yang ketiga, kita tahu contoh uswah yang bikin kita selamat adalah kita mencontoh uswatun hasanah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang keempat, jangan lupa kita ngaji biar memperbaiki ibadah, didik anak biar menjadi anak yang soleh dan yang Saya tanya, mau punya anak soleh apa punya anak yang soleh? Punya anak soleh apa punya anak yang soleh? Yang soleh. Kalau soleh mah gampang tuh. Lahir anak ibu udah namain soleh, punya anak soleh. Benar nggak? No, anakku mah soleh. Dia lagi soleh namanya. Jadi itu hikmahnya, mudah-mudahan ada hikmah bagi kita dan juga yang kita dapat menjadi sebagai modal kita untuk memperbaiki kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapat syafaatul junjungan Nabi kita Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum terakhir boleh nggak berpantun? Ini nanti memeluk dulu. Apalah daya gunungnya meluk. Ini nanti pembicaraan disambung apalah daya patut untuk pengen. Ya makan percaya makannya sama dengan ini nanti banyak berbicara apalah daya kaki udah tidur kayak tubuh. Satu lagi buah mangga, buah pepaya, buah bangkong, buah semangka itu jangan. Inilah nama buah-buahan paling enak kalau dipetis. Sebelum kita akhiri, kita doa mudah-mudahan ada yang kita dapat senantiasa Allah berikan keberkahan kepada kita. Alhamdulillah.